Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat sore kami ucapkan kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kali ini kita live kembali ke Markombur. Kita berkombur tentang isu-isu terkini. Mungkin kali ini agak sedikit berbeda. Saya Putra Andika Siagian hadir menemani Anda bersama rekan saya di sana. Kami kayaknya berpasangan nih, warnanya sama ya. Udah janjian dong Udah pastinya janjian. ya. Biasanya bilangnya kita nggak janjian kok bisa kompak gitu ya. Tapi udah janjian pemirsa, ya? Tenang aja ya. Supaya pastinya bisa menyambut ke pemirsa semua di acara Markombur bersama saya juga Gina Febriona. Nah, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting sekali. Tema kita adalah pentingnya pembelajaran ekstrakurikuler bagi siswa. Nah, kali ini di studio TVRI juga hadir bersama kita para ibu guru dan juga siswa-siswi dari SMP Negeri 24 Medan. Nah, kita sapa dulu ya. Mana nih suaranya adik-adik semuanya? SMP Negeri 24 Medan. Juara, juara, juara. Wah, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, mereka hadir ya Gina ya. Mereka hadir di sini untuk menunjukkan bahwasanya sekolah-sekolah di Kota Medan ini ternyata ekstrakurikulernya luar biasa ya. Luar biasa. Iya, sampai ada bulu-bulunya itu dipegang-pegang ya. Jangan terlalu dekat ke hidung, nanti bersin. Sudah pakai kostum ya, ini Iya. kostum ekstrakurikulernya. Saya tebak kayaknya marching band nih Bang. Marching band, sialah nggak mungkin ini pencak silat ya kan? Beda kostumnya atau ya. kungfu saya lihat, bukan ya? Nah baik Gina, mungkin setelah hadir narasumber kita ya mungkin kita tanya-tanya mengenai tema kita hari ini. Kemungkinan Ibu ini adalah salah satu, bukan kemungkinan, memang salah satu kepala sekolah teladan katanya. Wow, luar biasa. Masya Allah. Iya, Masya Allah teman kita yang satu ini ya. Ibu kita, kakak kita ya. Siapa lagi kalau bukan? Silakan diperkenalkan. Ini Gina. dia ibu cantik kita, Ibu Hajar Rohanim, SPDMM. Wih, tepuk tangan lah dulu untuk kepala sekolah kita. Iya. Bagaimana biasa. kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu ini Hajah ya. sebenarnya banyak pertanyaan kita nih Ibu ya, apalagi untuk anak-anak, adik-adik kita sebagai generasi muda yang tentunya sebagai penerus bangsa, apalagi kita mau menuju Indonesia Emas 2045 nih Bang Putra ya. Betul. Nah, sebelum kita yang nanya, saya dulu nanya. Iya siap. Seperti Bang biasa Putra pemirsa. siap berapa pertanyaan ini? Banyak. Pemantik di awal ya pemirsa ya. Jadi pertanyaan pertama itu selalu dari saya. Nah, Siap. Ibu Hajar Rohanim, manggilnya apa lah cocoknya nih ya, Ibu, Kakak, biar tampil muda Kakak aja lah ya kan. Siap. Ya, Ibu Hajar Rohanim sih. Seperti ini ya, kita ngaji bareng jadi. Bu, kan pentingnya pembelajaran ekstrakurikuler bagi siswa, bagi anak-anak ini. Nah, sekarang ini kan galak P5 nih ya kan. Nah, P5 Apa itu ini. P5, Nah, kita tanya nanti sama narasumbernya. Oh, Kalau gitu. enggak tuh saya jadi narasumber jadinya ya kan. Soalnya Abang kan seorang guru Iya. juga. Oh iya, Merdeka Belajar seperti kaos Ibu ini. Nanti boleh diceritakan dulu Bu dari awal gitu kan implementasi P5 ini sehingga berujung kepada suksesnya ini ekstrakurikuler yang hari ini tampil di hadapan kita semua ini ya kan. Marching band terbaik Kota Medan ini SMP Negeri 24 ya kan. Silakan Bu, ditanggapi Bu. Terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT SMP Negeri 24 Medan. Juara, juara, juara. Oke. Di UPT SMP Negeri 24 Medan ini sangat-sangat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada ananda peserta didik kita untuk mengembangkan minat bakat. Sebagaimana amanah dari pemerintah, kita adalah salah satu sekolah penggerak. Nah, kemudian menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu di mana kita mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian diwujudkan dalam P5. Nah, P5 ini adalah sebuah proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Itu P5 dia. dia. Itu P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oh, kreatif. Kreatif. Nah, ini yang dituntut atau diamanahkan oleh pemerintah kepada kita sebagai satuan pendidikan yang
goalnya adalah, tujuannya adalah kepada Ananda peserta didik kita. Oke. Supaya bisa mengembangkan minat bakat, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Dulu kan kita tahu kalau orang mau ekskul ini kan, para pemirsa juga, mungkin para adik-adik juga kan. Ini bagaimana nih Bu kegiatan formalnya? Nah, ekskulnya kan pasti menyita waktu dan tenaga ya kan, gini gitu ya, waktu dan tenaga. Nah, untuk ekskulnya sendiri nih, bisa berhasil seperti ini nih Bu kan kita pengen tahu juga ini mungkin ceritanya di balik ini semua pasti ada dong invisible hand-nya gitu ya. Baik. Silakan Bu. Pasti harus ada kolaborasi. Yes. Harus ada sinergitas, baik itu dari dinas pendidikannya sendiri langsung, dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan untuk menjawab kebutuhan dari anak-anak. Dari dinas pendidikan Kota Medan memberikan alat marching band secara gratis diberikan kepada, tepuk tangan dong buat dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan, luar biasa. Nah, kemudian ini pasti tidak mudah, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat ini pasti dituntut untuk agar anak-anak kita ini benar-benar kita kawal dan agar program-program itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Gina. Seperti itu yang harus kita lakukan. Dan anak-anak kita ini dengan adanya ekstrakurikuler, nah mereka itu diajarkan untuk bertanggung jawab dan mandiri. Kalau latihan malam itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh, latihan malam nggak Malam nggak ada masalah. Benar nggak anak-anak? Benar kan? Wah. malam ya. Jadi begadang nantinya ya. Nah, ibu bapak gurunya juga membersamai, gitu, ibu bapak guru. Nah, tanpa ada kerjasama, kalau hanya kepala sekolah saja, tanpa ada kerjasama guru dan orang tua, nah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Pastinya jadi dengan izin orang tua juga lah Bu pasti ya. harus ada izin orang tua. Berarti ketekunan Gina. Benar. Saking tekunnya. Tekun, semangat gitu ya. Semangat, apa ya, harus berjiwa besar dan mandiri dan lihat yang lainnya dengan tidak ngikutin misalnya ekskul itu mereka bisa melakukan hal yang lain Ya, bisa banyak, santai dan lain sebagainya. Tapi anak-anak ini memang ditempa dengan adanya ekstrakurikuler, memang anak ditempa untuk bisa menjadi anak mandiri, membagi waktunya di sekolah, di rumah dan bisa dengan teman-temannya. Wah, Seperti luar itu. biasa. Berarti secara tidak langsung juga ekstrakurikuler ini memberikan dampak terhadap karakter siswa itu sendiri ya, Ibu Iya, ya. untuk karakter. Tadi mandiri, bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau di SMP Negeri 24 ini saya penasaran Ibu. Ekstrakurikulernya ada apa aja Bu di sana? Ya, apa aja nih Bu? Iya. Banyak. Banyak. Bidan pengantin ada nggak? MUA ya. Iya, Bu. Sebenarnya ini akan mengarah ke sana. Oh, ada mengarah ke kerjasama dengan apa ya? Karena kenapa? Anak-anak kita ini kan sering tampil tarian, ada juga sanggar tari. Sanggar tari namanya Sri Mersing. Jadi kita sering tampil. Nah, bagaimana anak-anak supaya bisa dandan sendiri gitu loh. Jadi harus kerjasama dengan MUA juga. Saya sering dengar loh gitu. Sri Mersing ini. Iya. Udah tampil di mana? Kalau abang Iya. tahunya Sri Mersing ini angkot dulu. Itu lain jurusan kan? Lain jurusan ya. Iya, terus ada Iya. marching band juga Kemudian ya Ibu ada ya? marching band, kemudian ada pramuka. Pramuka wajib tuh ya? Iya, paskib seperti itu, paskibra. Ada juga kegiatan untuk agama Islam. Nah, itu ada hafiz, Hafiz kemudian ada. agama Kristennya. Nah, itu dipandu oleh guru agama Kristen. Nah, itu seperti itu. Banyak juga ya, luar biasa. Tapi ini gimana Ibu? Iya, futsal, Caranya? dan itu belum saya masukin Oh, olahraga ada ya? Olahraga juga ada. Ada futsal, kemudian ada sepak bola. Ini futsal kan anak-anak muda paling suka sekali ya, cowok betul. terutama. Oh iya. Yang kegiatannya itu tipenya kinestetik. Iya, yang itu bergerak. pasti olahraga yang bergerak itu mereka sangat senang gitu. Iya, iya. Oke. Seperti itu. Tapi nih Ibu gimana nih caranya siswa-siswa ini bisa memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya? Oke, iya. Pertama kita memberikan form. Kita memberikan form pilihan kepada ananda kita, kemudian kita berkomunikasi dengan orang tua dan wali kelas. Oke, baik, kita sudah menghadirkan ini narasumber yang satu lagi. Ini ada Bapak Prayogi, SPD MPD. Halo Iya, Bapak, halo, apa silakan kabar? Pak, Silakan. mengambil posisi. Oke, kembali. Iya, terima Duduk kasih kita, Pak. Pak, duduk. Wah, ini luar biasa. Bapak ini selaku PPK acara Gebiar Pendidikan ya. Iya. Wah, luar biasa. Selamat datang Pak di TVRI. Iya, terima kasih banyak. Boleh tepuk undangannya. tangan dulu dong untuk Pak Prayogi. Ya, kan?
Nah, sambil Pak Prayogi bernafas, boleh dilanjutkan lagi, Bu. Iya, Ibu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya siswa-siswi itu dibimbing sama Ibu guru, diberikan form pilihan ya untuk ekstrakurikulernya. Lalu juga ada apa tadi? Orang tua ya? Kerja sama orang tua. Ya dong, karena kan fasilitas tambahan pastinya. Iya. Anak itu apakah memang sesuai dengan pilihan anaknya. Jadi jadi koordinasi sama orang tua juga gitu. Sebenarnya sih pilihan itu memang di anak ya, tapi kan orang tua juga bisa memberikan masukan gitu. Kira-kira kebiasaan anak-anak itu di rumah seperti apa. Gitu Mbak Gina. Tapi saat ini gimana Ibu? Apakah semua siswa punya semangat yang sama untuk ikut ekstrakurikuler atau Hanya segelintir, Hanya segelintir, atau seberapa saja? Iya. Kalau namanya ekstrakurikuler ya, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak tuh rata-rata tuh anak suka gitu. Tapi sesuai dengan minat bakatnya, ada marching, jadi sesuai minatnya. Ada di pramuka, ada di paskib, ada di Futsal tadi ya? futsal, ada di tari gitu. Kalau setelah itu memang sesuai dengan minat bakatnya, mereka akan bersungguh-sungguh gitu. Karena ini tidak paksaan, seperti itu. Iya, dan muncullah nanti Iya. kehebatan mereka sendiri ya kan? Iya, karena mereka dari hati ya. Iya. Kalau dari hati sudah mencintai apa yang pilihan mereka, pasti sesuatu itu akan disenangi dan sesuatu indah kan. Dari cinta itu berarti semua itu kelihatannya indah seperti itu. Benar nggak? Iya, luar biasa. luar biasa? Nah, baik ini Abang ke Pak Yogi dulu. Iya, Nanti siap. Gina tanya sama Pak Siap, Yogi ya kalau ada siap. tambahannya ya. Nah, ini Pak Prayogi, acara Gebiar Pendidikan ini kan menurut informasi yang saya dengar melalui mata-mata kami. Iya, kali. Nah, ini akan digelar tanggal 26 Mei. 26 Mei ya kan. Nah, 26 Mei yang memang akan menampilkan marching bands ya. Iya, salah satunya. Kota Medan sekaligus untuk memperoleh Rekor muri, betul. Rekor muri. Rekor muri, iya. Rekor muri ya, bukan rekor mui ya. Tuh mau Rekor majelis- muri untuk marching band-nya? Iya, Iya. terbanyak ya. Ya, jadi apa namanya, untuk kegiatan Gebiar kita yang insya Allah tanggal 26 Mei mendatang, ya, ini sebenarnya boleh saya ceritakan ya. Oh, boleh, Ini kegiatan kita untuk yang ketiga kali ya, untuk Gebiar Pendidikan. Jadi kita mulai kemarin di tahun 2022, waktu itu di Taman Cadika. Juga ada rekor muri juga di sana, ada 2 rekor muri. Kemudian tahun lalu Ya, Stadion Teladan di stadion di Lapangan Benteng. Lapangan Benteng. Nah, yang di Oh, Stadion Teladan itu Gebiar Hari Guru. Hari Guru. Hari Guru Nasional. Nah, di tanggal 26 besok ini rencananya akan ada 2 rekor muri yang akan kita coba pecahkan. Oke. Ya, yang pertama itu apa namanya? Pawai anak PAUD ya. Jadi anak-anak PAUD tuh 4.000 siswa itu nanti akan mengenakan pakaian pahlawan nasional. Wah. Nah, kemudian yang satu lagi, nah ini yang tidak kalah seru, Mas, ya, itu 6.000 siswa SD dan SMP akan apa namanya, memainkan marching band, ya, itu dengan berpakaian pramuka. Nah, itu juga. Jadi ada 2 rekor muri, nggak hanya 1 tapi 2. Nah, Tapi hanya spesial. dua ya, spesial 2 rekor ditampilkan ya. murinya. Iya. Jadi kayak martabak dia ya, spesial. Nah, dalam apa namanya, dalam hal mencapai inilah mungkin kan mau menunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia kemungkinan ya bahwasanya Kota Medan punya ekstrakurikuler hebat nih, marching Iya. bands gitu ya. Iya, jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Rohanim. Jadi Bu Rohanim ini salah satu kepala sekolah hebat, luar biasa, energik ya. Jadi kita butuh sebenarnya sosok-sosok seperti beliau ini ya, yang bisa kemudian apa namanya, melihat ya potensi minat bakat dari peserta didik. Jadi yang memang kenapa kemudian Gebiar Pendidikan ini mau kita tampilkan, sebenarnya bukan hanya sekedar seremonial, tetapi kita ingin memberikan ruang yang cukup untuk anak-anak kita yang tadi punya minat bakat yang luar biasa. Jadi bukan hanya akademik ya, tapi juga di non-akademik. Jadi macam-macam kan tadi kegiatan ekstrakurikulernya, tadi sudah disebutkan mungkin futsal, tari, drum band, dan yang spesial juga di tahun ini nanti akan ada parade berkuda. Wah. Jadi, salah satu Itu terobosan. kudanya 4.000 juga. Jadi, Kalau nggak kudanya rekor muri lagi ada ada 7 3 ekor. jadinya. Oh, 7 ekor. Bukan ekornya aja. Oh, Jadi enggak. utuh. Utuh, utuh. Iya, dari kepala sampai ekor utuh. Bisa iya. ngelawak juga Masa Bapak 7 ya? buah kuda kan nggak mungkin. Jadi begitu. Jadi salah satu apa namanya inovasi juga dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Medan itu kita punya sarana latihan berkuda Ya, di Taman Cadika. Taman Cadika. Jadi yang nanti akan ditampilkan nanti di parade Gebiar nanti adalah siswa-siswi kita Oke. yang selama ini fokus berlatih di Taman Cadika. Oke, baik, kita tahan dulu Iya, Ibu siap. Hajah, Bang Yogi ya. Kita karena mau iklan dulu. Ini kita agak penasaran ini ya kan.
Karena kan kuda ini agak sulit juga dijinakkan. Kuda kan banyak, ada kuda poni, ada kuda lumping, ada kuda... Baik pemirsa, Kuda kepang ya. mari kita dengarkan lagu dari band kita, Follow Band Meraih Bintang. Silakan Bang Fahmi. Ya baik pemirsa, kembali lagi segmen 2, kita tanya-tanya lagi ini mengenai tentang rekor muri yang akan disampaikan tadi oleh Pak Yogi. Ada 2 berarti pemirsa ya, bukan 1 ya kan, saat Gebiar Pendidikan. Dan persiapannya ini sudah mulai berarti Bang Yogi ya? Ya, kalau persiapan kita sudah mungkin di sebulan 2 bulan yang lalu kita sudah persiapkan. Persiapan, Jadi ya? artinya ini bukan kegiatan dadakan, memang kegiatan ini sudah kita rencanakan. Jadi kita anggap ini sebuah satu perhelatan yang ingin menunjukkan kepada satu Indonesia gitu ya, bahwasanya Kota Medan ini punya banyak keunggulan, punya banyak siswa-siswi yang punya potensi bakat yang luar biasa di bidang olahraga, seni ya. Jadi tidak hanya di bidang akademik, tapi di non akademik juga itu banyak potensi bakat. Boleh satu lagi nih Gin, nanti Boleh, habis Gina ya. Iya. Tadi kuda itu dicemanakan orang tuh kudanya Bang. Nah begitulah kalau bahasa orang Medan ya kan. Iya. Jadi Dicemanakan nanti ya, gitu. di apa namanya yang kita rencanakan bahwa nanti ada 7 ekor kuda. Iya. 7 ekor kuda nanti akan ditunggangi oleh siswa-siswa kita yang sudah dilatih ya, Oke. sudah dilatih. Jadi nanti mereka akan apa namanya di atas kuda, diiringi di belakangnya itu marching band. Oh. Marching band, kemudian nanti di belakangnya lagi nanti ada parade yang 4.000 siswa PAUD tadi yang berpakaian pahlawan nasional. Pakaian pahlawan nasional Iya, ya. jadi kudanya nih yang ada di depan nanti nih, begitu. Wah. Capek juga anak PAUD itu berarti ngejar kuda itu ya kan? Enggak lah, pelan-pelan lah Tapi kuda. dia makin semangat Bang karena ada kuda. Anak-anak PAUD tuh kan semangat ya kalau lihat hewan ya, apalagi kuda gitu. Apalagi kuda ya. Ini pertunjukan yang ataupun gebiar yang sangat ditunggu-tunggu ini sebenarnya gebiar pendidikan ini. Rame nih nanti. Iya. Iya. Disiarkan live langsung oleh TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan ya kita Iya, lihat nanti. iya. Saya yakin kayaknya disiarin deh. Wajib di lah, berita iya, ya. iya. Oke, lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang akan ditunjukkan di sana ada kegiatan apa aja di gebiar pendidikan ini? Selain Iya. itulah muri tadi lah. Ya, selain 2 rekor muri tadi ya, ini banyak sebenarnya ya. Jadi ada juga bazar UMKM. Jadi yang ke sana itu nggak usah takut kelaparan, kehausan, karena nanti banyak jajanan-jajanan UMKM yang juga ada nanti di seputaran arena di lapangan benteng ya. Kemudian kita menampilkan juga siswa-siswi kita yang kemarin sudah menjadi pemenang perlombaan. Jadi kan sebelum apa namanya Hari Pendidikan kemarin kita sudah ada beberapa kegiatan perlombaan baik yang OSN, FLSN ya, FL2SN itu yang seni. Jadi pemenang-pemenang yang sudah juara itu ditampilkan di sini. Nah, kemudian juga ada talent-talent dari Medan Musik ya, dari anak-anak PAUD, pertunjukan angklung apa namanya, itu banyak nanti. Tampil juga di situ. Jadi memang ini jadi ajang yang bergengsi buat anak-anak kita Kota Medan ya. Jadi menunjukkan kebolehannya gitu. Berarti kalau kita lihat nih Bang Putra, anak-anak Medan ini punya minat dan bakat yang keren-keren ya ternyata. Iya. Ibu gurunya, Ibu Iya, Rohani. siapa lagi kalau nggak Ibu Rohani? Tepuk tangan lah untuk kepala sekolah kita lagi. Pokoknya kita kipas terus lah Bu Rohani di sini. Oke. Lanjut Gina. Nah Ibu Rohanim ini gimana kalau menurut Ibu ya? Apakah ekstrakurikuler ini juga akan menentukan karir di masa depan adik-adik kita? Mungkin rencana goalsnya gitu ya kan Bu ke depan. Sepertinya kita sudah berupaya sekolah berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Goalnya pasti Ananda peserta didik ini ke depannya generasi emas yang 2045 pasti menjadi cikal bakal generasi yang tangguh, dan saya yakin bahwa anak kita ini akan menjadi orang yang sukses dan menjadi orang-orang yang siap berkompetisi, siap bersaing. Oke, Tidak Gin. punya mental yang lemah. Iya Bu Haja, ini mungkin Siap. para audiens ada yang ingin bertanya nampaknya ini ya kan. Baik, kita beri kesempatan dulu lah kepada siswa atau guru ya yang ingin bertanya mungkin. Dari mulai siapa duluan ini? Silakan, Dari boleh. ibu Yang mau gurunya atau tanya? dari siswanya? Silakan. Angkat Mic-nya tangan sudah? aja. Boleh. Oke, Silakan. mic-nya sudah? Ada? Iya, boleh langsung di ini. Silakan Ibu. Mungkin boleh sambil duduk aja Bang atau gimana? Duduk aja. Silakan Bu. Oh, berdiri. Silakan Bu, berdiri. Terima kasih kepada tim TVRI Iya. Medan, dan juga terima kasih kepada
Bapak Prayogi. Prayogi, Pak Kabit. Kasih. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Medan dan juga kepada teman-teman saya. Saya ingin bertanya. Namanya Ibu? Namanya Ibu. Namanya? Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sri Agustina Elvira MPD. Siap. Nah, Bu Sri. seputar dengan kuda. Wah, kuda ini ya. Ya. Karena kalau olahraga yang seperti yang Ibu utarakan tadi itu sudah memadai, bahkan lagi maju-majunya di SMP Negeri 24 Medan Marching Band itu sehingga menjuarai juara 3 baru yang lalu yang di bawah asuhan oleh Kak Sahria. Tepuk tangannya untuk SMP Negeri 24. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana kelangsungan setelah gebiar pendidikan yang akan kita laksanakan ke depan, yang berkuda itu bagaimana? Apakah yang berkuda tadinya 1 orang dari sekolah, apakah bisa jadi 2 atau 3, 5 orang? Nah, yang terus terang ya jelas ya didanai oleh dana kos, kan begitu. Ya, Hanya siap. itu yang saya Siap. sampaikan pertanyaan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Mungkin boleh dijawab Ibu Hanim dulu lah ya, Iya, biar siap. menjawab dengan apa kelangsungannya mungkin ya, karena saat ini 1 orang ya Bu ya dari SMP Negeri 24 ya. Apakah bisa bertambah gitu ya? Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Sri. Beliau ini adalah PKS kesiswaan Oh. yang selalu membersamai anak-anak di dalam kegiatan di lapangan, didampingi juga dengan Ibu Fatma sebagai PKS Humas, kemudian ada Bu Tami itu sebagai tim IT-nya, dokumentasi tim IT yang selalu mendokumentasikan, mempublish kegiatan sekolah. Nah, jadi kali ini kesempatan ini dalam rangka gebiar anak-anak kita, maksudnya dalam persiapan untuk gebiar ini anak-anak kita memang itu latihannya intens dan itu baru 1 siswa yang untuk dari sekolah UPT SMP Negeri 24 Medan. Nah, kali ini baru 1 siswa. Harapannya ke depan adalah kita berharap bahwa ke depannya akan banyak lagi siswa yang memiliki bakat minat untuk berkuda. Karena dilihat dengan temannya yang sudah latihan berkuda secara intens. Nah, ternyata ada ruang, ada panggung untuk anak-anak tersebut menampilkan kreativitas atau ketangkasan olahraga berkudanya. Pasti memacu teman-teman lain untuk ikut berkuda seperti itu. Oke. Ini olahraga baru juga ya. Iya, dan olahraga sultan. Iya, betul itu. Olahraga sultan betul. Saya pikir tadi Ibu Sri meminta untuk penambahan kuda dari SMP Negeri. Kan saya mau saya mau bertanya tentang kuda Kalau katanya. 7 hanya sekolah-sekolah terpilih saja yang bisa Iya, berpartisipasi. yang sudah latihan lah, yang sudah sudah ahli. intens latihan. Mudah-mudahan bisa semakin banyak, Banyak ya, apalagi dari sekolah-sekolah SMP yang Negeri lain. 24. Kudanya berusia samakah dengan SMP? Sudah tua sekali itu, Beda Pak. lah. Beda. Kan harus disesuaikan ya kan? Iya. Iya. Tapi ini kan Pak Prayogi kan dari Dinas Pendidikan ya Iya. Bapak ya, dan acara ini juga dibuat sebagai wadah untuk adik-adik kita kalau kata Ibu Rahanim. Nah ini tujuan lain ya, ataupun bentuk dukungan apa nih yang sudah diberikan dari Dinas Pendidikan Iya. untuk sekolah-sekolah di Medan mendukung ekstrakurikulernya Iya. semakin maju? Iya, jadi di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, dengan tagline-nya kolaborasi Medan Berkah, kita Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Medan beberapa tahun ke belakang sudah banyak memberikan atau merencanakan program kerja yang itu sangat intens untuk peningkatan kualitas. Ya, jadi baik dari sisi sarana prasarana, kemudian perbaikan SDM, kemudian juga otomatis ya sebagai targetnya adalah ini kegiatan-kegiatan dinas itu nanti bisa langsung bermanfaat untuk menumbuh kembangkan potensi minat bakat yang ada pada peserta didik kita. Karena pada akhirnya tujuan kita pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa meng-create peserta didik ya, calon-calon generasi bangsa ke depan yang kemudian tidak hanya cerdas secara akal tapi juga berkarakter dan juga ini punya potensi di bidang yang lain ya, tadi di bidang olahraga, di bidang seni. Nah, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Medan itu
sejauh ini program-program kita sangat mengapresiasi. Jadi bukan hanya memberikan ruang yang cukup, tapi juga kita membuat turnamennya, kompetisinya. Jadi tidak hanya siswa ini tidak hanya latihan saja. Yeah. Jadi latihan aja ini kapan tandingnya kan begitu. Tapi kita juga Yeah. menyediakan kompetisinya, Yes. sehingga dilombakan, sehingga ada motivasi lebih, sehingga ke depan nanti kita harapkan semakin baik gitu. Oke, baik, mungkin Gin, anak-anak Ibu Rohanim ini sambil tidur pun mimpinya main marching band mungkin. Nah, kita tanya lagi nih, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari siswa mungkin, silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya? Iya, Boleh, yuk. silakan boleh berdiri. Silakan boleh berdiri. Dari Yasmin, silakan berdiri. Ya, silakan. Boleh bertanya. Ayo, nak, silakan. Silakan. Yuk berdiri aja. Boleh pulang juga boleh. Jangan. Nangis Belum nanti. siap Bang Putra. Ya, silakan. Ayo, silakan. Oke, baik pemirsa. Ya, ada Malu-malu pertanyaan mungkin nampaknya. ya, malu-malu mungkin nampaknya ya kan. Mungkin Kalau dia main grogi. marching band nggak malu, paling Sebenarnya. depan ya. Iya. Makanya bisa menang. Silakan Jasmine. Iya. Ya, silakan. Ayo silakan. Silakan. Siap, izin perkenalkan saya Yasmin Nifa Kalisa sebagai Field Commander dari UPT SMP Negeri 24 Medan. Lebih dekat nempelkan mic-nya ya. Ya, silakan pertanyaannya boleh ke Pak Prayogi, boleh ke atau boleh ke saya juga bertanya. Atau ke Bang Fahmi juga boleh, ya kan? Iya. Atau pertanyaan atau pernyataan. Atau pernyataan. Iya. Kira-kira begini, Perasaannya Dek Jasmine, selama ini persiapan yang sudah dilakukan Iya. menjelang gebiar. Nah, ini boleh kita tanya lah Bu ya. Boleh lah kita nanya dulu ya. Memang berlatih siang dan malam, pagi dan petang begitu ya. Siap, izin menjawab Ya, siap. pertanyaan dari Bapak. Untuk persiapan gebiar Hmm. di hari Minggu tepatnya tanggal 26, Marching Band UPT SMP Negeri 24 Medan telah menjalankan pelatihan dari pagi sampai sore. Oke, sorry ya, pagi terus latihannya. Kamu posisinya sebagai? Field Commander. Oh, oke. Itu sebagai striker berarti ya. Saya tahunya timnas itu ya. Nah, jadi pada saat mendapatkan izin dari orang tua mudah atau tidak? Karena kan ini bergejolak juga Bu ya antara keinginan kita pribadi ya kan, kemampuan kamu mungkin dalam memimpin marching band ini. Orang tua bagaimana? Mendukung kah? Oke. Perasaan orang tua itu berbeda-beda ya Pak. Sebagian orang tua ada yang mengizinkan atau kadang ada yang tidak mengizinkan anaknya. Karena takut sesuatu terjadi kenapa-napa pada anaknya atau Nggak fokus belajar mungkin ya. ya nggak fokus belajar, takut nggak tidur larut malam, begadang, main HP. Kalau misalnya ada yang kalau menginap di sekolah. Oke. Tapi sejauh ini gimana? Berarti Sejauh ada ini orang tua dari anggota marching orang tua band Yasmin. mengizinkan untuk menginap di sekolah karena mengizinkan untuk tampil bebas di luar sana untuk membawa nama sekolah. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini sangat luar Yasmin, biasa ya. lagu apa nih Yasmin yang sudah dipersiapkan Iya, untuk kan penampilan pakai gebiar lagu kan? pendidikan? Rungkat sama. Pasti lagunya ada, boleh? Iya. Lagu apa saja? Izin menjawab Ya silakan aja, nggak apa-apa. Saya nggak marah. Iya. Diizinkan kok ya. dibawakan Jalan untuk poluan. menjelang gebiar Sepertinya. itu adalah lagu rungkat dan lagu romantis Oh, Malik Desensial. yang disiapkan romantis oleh ya. dinas sendiri. Rokok makan gratis. Itu kan. Ya, yang sekarang lagi sedang ini ya. Wah, ini kita tunggu-tunggu nampaknya ini. Alatnya nggak dibawa hari ini ya? Iya. Nggak dibawa ya. Harusnya kalau dibawa tadi biarkan aja dia tampil Bang Panis sama situ aja. Tukaran gitu ya. Tukaran. Kita pengen lihat penampilannya. Iya. Oke, itu saja Yasmin. Ya, itu saja. Terima Saja. kasih. Oke, Tepuk tangan untuk tangan dulu. Yasmin. Terima kasih. Biasa. Wah, keren ya lagunya Ya. Rungkat sama Rungkat. Romantis. Romantis. Ini lagunya juga lagi Viral hype banget, ya. viral Iya, ya. Nanti kekinian kita akan lah. dengarkan. Kekinian gitu ya. Ini yang milih Pak Prayogi. Iya, Pak Prayogi. Sengaja memang ya Pak ya, lagu dangdut. Enggak. Jadi Enggak ya? memang ini mungkin dari coachnya ya, dari Iya. coachnya gitu. Kemudian kemarin mungkin ada diskusi dengan IO, ya itu mungkin kemudian akhirnya dipilihlah dua lagu itu. Gitu. Karena semangat lagunya ya. Ya semangat. Saya ke Oke. Bu Rohanim lagi nih. Tahan dulu, Tahan Gin. dulu. Aduh, Iya. banyak nih Habis ini gini ya. Iya, Habis ini begini Bu ya. aja ya. Jangan marah Bu ya. Kita mau iklan dulu pemirsa ya kan. Karena Bang Fahmi udah nggak sabaran ini. Siap. Ini membawakan lagu Strong Human. Oh, manusia kuat. Bukan Strong Human ya. Ganti lagi. Ganti lagi. Meraih mimpi. Oh, Supaya meraih mereka ini bisa mimpi. meraih mimpinya Oke, untuk silakanlah. mendapatkan Juara. Oke. Ya,
biasa. Segmen 3 ini kita tanya-tanya lagi tentang persiapan ini gebiar pendidikan, kemudian ekstrakurikuler yang ditampilkan ini, karena kita penasaran juga gini ya. Luar biasa banyak persiapan, bahkan disupport sendiri oleh pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan ya, alat marching band tadi pun gratis dikasih Bu ya. Gratis tapi nggak dibawa pulang ya. Enggak lah, disimpan di sekolah. Tadi Gina ada tertahan nih pertanyaannya ke Pak Yogi. Silakan, kami berikan kesempatan ini ya kan. Silakan Gin. Iya, ini sebenarnya Bu Rohanim atau Pak Yogi ya bebas apa yang mau jawab gitu ya. Dan kadang-kadang kan ini ada masalah Bang muncul gitu. Bahkan tetangga-tetangga saya dulu juga saya gitu kan. Ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk ekstrakurikuler karena bisa mengganggu belajarnya di sekolah. Mungkin nilai ya. Akademiknya nilai gitu ya. Jadi Ibu boleh dong kasih apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh siswa yang ikut ekstrakurikuler. Sekaligus motivasi lah ya kan untuk Bu. ininya orang tua. Silakan Bu. Pasti anak-anak kita yang ikut ekstrakurikuler ini memiliki kepercayaan dirinya yang luar biasa, ya kan, berani, percaya diri, kemudian semangat toleransinya, solidaritas bertemannya itu karena mereka sering bersama, pastinya itu membangun semangat kebersamaan. Nah, seperti yang kita lihat tadi Jasmine, nah ini karena terbiasa di latihan seperti itu dan itu terbiasa dan gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita Jasmine ini mungkin akan meraih ya cita-citanya ke depan, mungkin jadi seorang polwan dan lain sebagainya. Amin ya, doa ya. Seperti itu ya Jasmine, dan yang lainnya juga seperti itu. Nah kalau ditanya itu anak-anak cita-cita mau jadi apa? Mau jadi TNI, mau jadi apa? Mau jadi polwan, mau jadi dokter. Jadi mereka memiliki impian. Nggak ada yang mau jadi host ya Bu? Belum ketemu. Bercanda, Bu. Belum ketemu. Tetapi kita di sekolah juga dengan Merdeka Belajar ini pasti punya ya. Iya, kita kesempatan menggali itu. potensi anak-anak kita. Nah, kita juga di sekolah membiasakan anak-anak untuk menjadi pembawa acara dengan 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah. Nah, seperti itu sudah kita berikan ruang bagi anak-anak kita untuk mengeksplor gitu, karena dari P5 juga seperti itu, dari project ya, penguatan dari profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak harus mampu di dimensi kebinekaan global, harus menampilkan keberagaman gitu. Nah, merayakan kebinekaan di mana nah tidak di situ saja, bahkan makanan itu juga beraneka ragam, sehingga mereka kita tampilkan ada bazar di sekolah sehingga P5 itu ya? Iya, P5 itu tadi. P5. Jadi anak-anak terbiasa dengan perbedaan. Jadi mereka di dewasa nanti, mereka di lingkungan mereka nanti juga terbiasa dengan perbedaan yang ada dan saling menghargai. Nah, seperti itu Mbak Gina. Banyak manfaatnya Banyak juga, manfaatnya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang prestasi ya Mas Yogi ya, prestasi sekolah selalu memotivasi anak-anak kita, peserta didik kita, dan terus berkoordinasi dengan guru-guru. Nah, supaya anak-anak kita yang mengikuti kegiatan mereka bisa diberikan waktu untuk mengejar pelajaran-pelajaran atau tugas-tugas yang belum terselesaikan karena ada kegiatan, kita berikan ruang bagi mereka untuk menyelesaikannya. Fleksibel lah ya Bu, iya, ya. tidak berarti mereka tidak mengerjakan, itu tidak boleh. Nah, ini mereka memang berbeda, harus berbeda. Nah, ada ekskul yang mereka sudah tanggung jawabi, mereka harus bertanggung jawab kepada tugas mereka juga, seperti itu. Iya, betul Gin, karena kan banyak juga yang seperti menjadi pemain tim nasional ya kan, berangkat ke sana, cuman itu PR-nya tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Diberikan durasi waktunya, mungkin diberikan kelas. Begitu ya Mas Yogi ya. Mungkin ada tambahan dari Mas silakan Yogi. Pak Yogi. Iya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi dengan Bu Kepsek ini sudah cukup sudah cukup lengkap. Jadi memang sebenarnya ini PR buat kami sebenarnya ya, Dinas Pendidikan, begitu juga dengan sekolah, bagaimana kemudian mensosialisasikan kepada orang tua bahwa kecerdasan anak itu tidak selalu hanya diukur dari akademiknya saja. Iya, hanya matematika, sains, bahasa Inggris dan seterusnya. Tapi juga banyak potensi-potensi yang mungkin si anak ini dia lebih punya bakat minat di bidang yang lain kan gitu. Jadi salah satunya itu bisa dimunculkan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, itu dilatih bagaimana anak-anak kita tuh bersosialisasi, ya kan gitu ya. Jadi kemudian bagaimana mereka juga nanti bisa berinteraksi dengan sesamanya, rasa empati, simpati itu kan semuanya bisa dilatih melalui kegiatan ekstrakurikuler, kan begitu. Soft skill-nya Soft gitu ya. skill-nya. Soft Jadi skill. kadang-kadang itu tidak bisa didapatkan hanya dari pembelajaran yang ada di dalam Secara kelas, formal ya, begitu. betul. Jadi ini yang perlu, memang itu PR buat kami itu. Untuk orang tua, karena kadang memang masih banyak juga ya beberapa orang tua yang kemudian takut anaknya nanti ketinggalan pelajaran lah, ya kan, takut terganggu dengan Takut nggak naik materi. kelas lah. Iya. gitu. Zaman dulu kita gitu ya gini. Iya. Ya. Udah ngapain ekstrakurikuler, nanti tinggal kelas takut gitu ketinggalan. Tahu Justru ketinggalan. banyak sekarang kelebihannya justru bisa didapat dari ekstrakurikuler kan. Misalkan dia menang lomba apa dan itu tingkatannya nasional. Nah, itu nanti misalkan si Sertifikat. Jasmine tadi ya, misal mau nanti daftar jadi polwan sebagaimana, itu Ada nilai sertifikat tambahan itu ya. nilai tambahnya luar biasa itu. Ultimate Penilaian advantage plus. ya, maksudnya nilai Iya. tambah yang nilai plus yang boleh menjadi catatan mereka ya kan. Iya, itu Ya, dia. betul pas sekali ya, luar biasa ternyata. Banyak manfaatnya ternyata ekstrakurikuler ini ya, untuk karakter siswa, prestasi, dan Iya. untuk masa depannya, bahkan karir tadi Ibu juga Karir, sampaikan iya. bisa menunjang karirnya juga kalau Iya. misalnya serius gitu ya di ekstrakurikuler. Namun untuk pelaksanaannya gimana Ibu? Apakah ada hambatan ataupun Iya, boleh. tantangan tersendiri Pelaksanaannya Kalau hambatannya di lapangan lah. di lapangan ya sama anak-anak ini Bu? sama anak-anak kita gitu. Nah, pertama itu yang tadi kita sampaikan masalah orang tua kan. Nah, masalah orang tua, tetapi dengan komunikasi kita dengan orang tua, nah sehingga rata-rata dari anak-anak marching dan dari anak-anak tari juga yang ada. Nah, di UPT SMP Negeri 24-nya sendiri itu hampir dikatakan tidak ada yang keberatan. Wah, Kenapa? Karena sekolah selalu berkomunikasi, Dengan orang tua, bahkan orang tua yang anak-anaknya ikut ekskul ini mereka menunggu. Saya luar biasa ketemu sama orang tua, mereka menunggu anaknya yang sedang latihan. Oh, ditungguin. Ditungguin gitu loh, Ditungguin ya. menunggu. Jadi mereka menunggu anaknya sampai hampir maghrib gitu kan. Saya di sekolah juga sampai sore, kadang sampai malam juga kita di sekolah gitu kan, melihat anak-anak gitu. Dan orang tuanya ada, dan kita juga bincang-bincang sama orang tua yang nggak ada masalah gitu. Nah, mungkin apabila ada hal-hal yang penting kita harus terbuka. Iyalah. Apapun kegiatannya itu, ananda kita Sampaikan. harus ada koordinasi dengan pihak sekolah. Jangan dikatakan kegiatan sekolah tapi tidak ada edaran atau surat izin dari sekolah untuk kegiatan. Nah, itu tidak boleh dilakukan gitu. Pasti harus ada komunikasi dan ada surat izin. Nah, bagaimana solusinya apabila ada orang tua misal nih kegiatannya pagi-pagi sekali. Jadi kita harus anak menginap di sekolah contoh ya. Ada juga sebagian orang tua kan yang tidak membolehkan ya anak-anak nginap. Nah, kita juga berkomunikasi, tidak apa-apa, yang penting Diantar paginya ya. diantar pagi-pagi. Dan kita juga harus menguatkan si anak. Jangan lantas dia baperan sama orang tuanya, "Ini si dia boleh kok." Ya, ada banyak seperti itu. Akunya nggak boleh atau saya Dinamika nggak lah ya, boleh. Bu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita menguatkan mental anak kita, jangan menyalahkan orang tua yang tidak membolehkan, karena orang tua juga punya karakteristik yang berbeda, gitu ya Mas Yogi ya. Betul. Nah, jadi kita saling menghargai, kita tidak berpihak kemana, tapi kita hanya menjadi memberikan solusi saja, seperti itu. Wah, Mantap ya. ini luar biasa. Luar Mungkin kita ini biasa. sudah berada di ujung akhir ya kan, karena tidak terasa, Tidak ya terasa. kan, ya 1 jam ya kan. Mungkin kita berikan inilah kesempatan ya kan, mungkin dari pertama nanti dari Bu Hajah, baru disusul oleh Bang Yogi untuk closing statementnya ya kan, yang mana mungkin bisa memotivasi orang tua juga ya kan pemirsa, kemudian mengajak juga para siswa untuk tetap memantapkan apa yang menjadi kelebihannya, kemudian nanti diakhiri oleh Pak Yogi mungkin menunjukkan inilah, mengajak para masyarakat untuk menyaksikan ya rekor muri ini ya. Luar biasa, jarang-jarang ini Kota Medan dapat rekor muri ya kan. Silakan Ibu Hajah. Ya, dari saya sebagai closing statementnya, bagi para orang tua, nah mari sama kita saling berkolaborasi, mari sama-sama kita saling bekerja sama untuk mendukung minat bakat anak kita, sehingga kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan, menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, menjadi anak yang generasi emas cikal bakal ke depan. Itu saja harapan kita. Masya Seperti Allah. itu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Hajah Hanim. Oke, lanjut silakan Pak Yogi. Ya,
Jadi di kesempatan ini saya ingin mengajak ya kepada kita semua warga Kota Medan khususnya ya. Jadi mari sama-sama datang saksikan, ikut langsung. Kalau hanya menonton mungkin dari YouTube gitu kayak kurang puas gitu ya. Jadi langsung aja datang ke lapangan Benteng mulai jam 7 pagi. 26 Mei ya? 26 Mei mulai jam 7 pagi. Jadi banyak sekali kegiatan acara yang tentunya kita ingin menampilkan, menonjolkan sisi potensi, minat bakat siswa kita. Jadi bukan talent-talent yang sudah profesional begitu tapi ya, artinya dalam artian ya. apa, tapi ini juga adalah siswa-siswa kita, anak-anak didik yang mana hasil dari buah mereka selama ini berlatih ya, kegiatan ekstrakurikuler. Jadi inilah kesempatan kepada siswa-siswa kita ini diberikan panggung yang cukup prestisius ya. Bahkan nanti yang menyaksikan bukan hanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu gurunya, tapi langsung Pak Wali Kota. Pak Wali Kota menyaksikan ya. Ada Pak Kejari, ada Pak Kapol Restabes, ada Pak Dandim. Jadi banyak pejabat-pejabat publik di Kota Medan yang ikut menyaksikan. Jadi luar biasa, sangat-sangat bisa menjadi sebuah pengalaman yang patut untuk diceritakan nanti kelak mereka setelah sukses. Oke, siap. Terima Keren kasih mungkin kami sekali. ucapkan kepada Ibu Hajar Rohani, Terima Bang kasih, Yogi. Bu. Terima kasih, Tepuk Pak tangan dulu Yogi. untuk dua narasumber kita. Nah, ini mungkin segmen terakhir kita, jadi tetaplah semangat ya, karena orang Indonesia ini pintar-pintar gitu. Iya. Pintar-pintar. Ada kemarin tuh Abang dapat informasi, dia ekstrakurikulernya itu apa namanya, menghilang kawinkan silang gitu, bercocok tanam gitu ya. Kalau orang luar negeri itu biasa dua jenis tanaman aja dikawinkan ini silang. pertanian ya berarti Kalau ya? ini empat jenis tanaman jadikan kawin silang. Jadi ada pisang, tebu, kelapa sama ubi. Jadi kolak dibuatnya. Kita udah serius dengerinnya loh Bang Putra. Itu kearifan lokal tuh. Serius sekali. Iya. Baik, itu saja mungkin pemirsa, kita tutup segmen kita hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Saya Ya. Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriona, terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa. Oke, silakan Mbak.